Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurutami Rizka Putri dengan NPM 20 54 15 10 18 dari Kutanan B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan desa wisata melalui penguatan strategi komunikasi pariwisata yang ditulis oleh Nita Andrianti dan Tanto Lailan. Terdapat daftar isi di sini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Setiap desa memiliki potensi untuk dijadikan komoditas wisata unggulan. Keindahan dan keunikan alam akan menjadi wisata alam jika desa tersebut memiliki keunikan tradisi dan budayanya bisa menjadi destinasi wisata budaya. Kondisi demikian melalui pemanfaatan potensi alam. Budaya dari suatu daerah dapat dikemas secara optimal melalui kegiatan kepariwisataan. Kegiatan kepariwisataan ini sangat diharapkan dan memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga menjaga agar pelestarian potensi lokal yang dimiliki dapat terjaga. Desa Mangunan merupakan salah satu wilayah yang gencar melakukan berbagai publikasi terkait potensi alam dan budaya untuk kegiatan pariwisata. Khususnya desa wisata, salah satunya upaya yang bisa dilakukan yakni melakukan aktivitas komunikasi pariwisata dan branding, yakni melakukan pencitraan sebuah destinasi wisata dengan tujuan untuk memasarkan produk. Pentingnya strategi pariwisata dan komunikasi pemasaran yang berorientasi pada komunikasi yang modern dan sebelumnya tradisional, di mana komunikasi tradisional lebih menitik beratkan kepada pertemuan pemasaran suatu produk secara langsung dari mulut ke mulut dan pengenalan destinasi budayanya melalui pemasarannya dengan cara membawa rombongan pertunjukan kesenian ke tempat-tempat wisata yang seharusnya model atau desain sedemikian sudah ditinggalkan karena ini mengacu kepada komunikasi pemasaran wisata model lama. Sedangkan untuk model yang terbaru lebih kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti jaringan sosial dan media online, untuk memasukkan destinasi wisata secara cepat, tepat, dan efisien. Yang kedua ada metode penelitian. Beberapa metode yang digunakan dalam memperdayaan masyarakat ini yaitu yang pertama ada FGD. FGD difungsikan sebagai agen diskusi berkaitan dengan persoalan-persoalan desa wisata, sekaligus mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Yang kedua yaitu ada pelatihan. Metode pelatihan dilakukan untuk mengurangi persoalan kekurangpahaman pengelolaan desa wisata atau sumber daya manusia atau mitra terhadap manajemen komunikasi organisasi, komunikasi pariwisata, komunikasi pemasaran, branding, dan lainnya. Program pelatihan dalam pengabdian masyarakat dikembangkan dengan metode yang lebih sederhana, yaitu dengan menyelenggarakan serasehan dan diskusi santai atau informal, sehingga masyarakat tidak terlalu berat dalam menerima materi-materi pelatihan. Yang ketiga yaitu ada hasil pembahasan. Yang pertama ada desa wisata. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisi dan berlaku atau nilai-nilai kearifan lokal. Esensi desa wisata yang mengedepankan suasana keaslian. Suatu desa memerlukan suatu pemahaman tentang karakter dan unsur-unsur yang ada dalam desa, termasuk di dalamnya unsur pengetahuan dan kemampuan lokal serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua ada potensi desa. Potensi desa wisata ini dilakukan untuk melihat keseluruhan potensi yang dimiliki oleh desa wisata, baik yang telah dilakukan atau potensi nyata, maupun potensi yang masih tersembunyi dan membutuhkan panggilan potensi. Yang ketiga yaitu pelatihan komunikasi pariwisata. Pelatihan komunikasi pariwisata ini untuk mendesain model komunikasi pariwisata untuk meningkatkan desa wisata. Kajian komunikasi pariwisata memiliki kedekatan biologis dengan kajian komunikasi dan pariwisata, yang dimana komunikasi menyumbangkan teori komunikasi persuasif, komunikasi massa, interpersonal, dan kelompok. Sedangkan pariwisata menyumbangkan field kajian, pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata, aksesibilitas ke destinasi dan SDM, serta kelembagaan pariwisata. Yang keempat yaitu ada pelatihan komunikasi efektif bagi pengelola desa wisata.
Beberapa hal yang penting dipahami oleh pengelola desa wisata adalah yang pertama ada source atau sumber, yang kedua the message atau pesan, yang ketiga the channel atau saluran, yang keempat the receiver atau penerima, yang kelima ada barriers atau hambatan, dan yang keenam ada the situation atau situasi. Dalam komunikasi pariwisata dibutuhkan strategi komunikasi pemasaran yang tepat guna. Hal yang diperlukan dalam strategi komunikasi pemasaran pariwisata diantaranya yaitu yang pertama ada grand strategi atau kerangka utama, di mana struktur atau kerangka utama pengembangan pemasaran yang ditulis dalam rencana pembangunan desa wisata. Yang kedua ada pull and push strategi, adalah salah satu strategi komunikasi pemasaran yang banyak digunakan oleh berbagai kantor pemerintah dan swasta. Selanjutnya ada strategi penetrasi pasar pariwisata dengan prinsip dana kecil, dampak besar tujuannya memanfaatkan kemampuan pariwisata di desa Mangunan khususnya dan bersifat tradisional agar lebih bermanfaat bagi pemasaran pariwisata. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran gerilya, meliputi pemotongan harga paket pariwisata terpilih, kejutan promosi insentif, misalnya harga diskon untuk paket pariwisata, mendukung agen perjalanan untuk menjual produk pariwisata. Dan yang terakhir ada strategi celah pasar atau strategi market niche. Yang kelima ada pelatihan komunikasi pemasaran. Pelatihan komunikasi pemasaran bagi desa wisata diperlukan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan, dan menyampaikan produk desa wisata ke masyarakat luas atau sasaran pengunjung. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana kelompok usaha berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang desa wisata yang dikelola, terutama keunggulan dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Yang keenam ada branding desa wisata. Branding desa wisata baru dilakukan di Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung yang mengetengahkan ide wisata negeri Kayangan. Wisata negeri Kayangan ini terinspirasi letak desa wisata yang berada di puncak Jogja, yang ketika malam hari seolah benar-benar berada di Kayangan, mampu melihat Jogja dengan keindahannya. Yang ketujuh ada promosi desa wisata. Desa wisata terletak di kawasan pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk globalisasi. Namun, promosi pengembangan desa wisata tidak boleh ketinggalan zaman. Promosi konvensional desa wisata tidak bisa terlalu diandalkan. Internet yang menjadi tulang punggung baru untuk promosi desa wisata. Pengelolaan harus memiliki website yang representatif dan informatif. Selain itu, vlog yang dicantumkan dalam YouTube dengan menampilkan keindahan panorama desa wisata tersebut, dan Instagram yang memuat gambaran desa wisata dengan penuh keelokannya disuguhkan dan disajikan dalam fitur dan sedikit testimoni Instagram. Yang terakhir ada kesimpulan. Program pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif sebagai inti geraknya. Pendekatan yang dilakukan dalam community-based tourism dengan menempatkan mitra sebagai pelaku utama pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dalam komunikasi pariwisata. Pendekatan pemberdayaan atau partisipasi aktif dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menguatkan kemampuan pengelolaan desa wisata dalam hal mengelola pengunjung dengan keramah tamahan dan profesionalisme. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.